Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Para malaikat membawa pesan yang sangat penting untukmu hari ini, dan pesan ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang yang sangat kamu cintai sedang merasakan luka yang begitu dalam di dalam hatinya. Mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang membuat seluruh dunia mereka runtuh dalam sekejap mata. Dan aku tahu kamu merasakan ini. Aku tahu ada bagian dalam dirimu yang sudah merasakan pergeseran energi ini, bukan? Ada rasa berat yang menekan dadamu. Ada kegelisahan yang membuatmu sulit tidur di malam hari. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa mereka melihat segalanya. Mereka melihat air mata yang jatuh di tengah malam. Mereka mendengar doa-doa yang terluka. Mereka merasakan kepedihan yang membelah jiwa menjadi dua. Dan mereka ada di sini sekarang, berbicara melalui pesan ini, karena inilah saatnya bagimu untuk memahami kebenaran yang lebih dalam. Kebenaran yang akan membebaskanmu dan orang yang kamu cintai dari lingkaran penderitaan ini. Dengarkan dengan seksama, karena setiap kata dalam pesan ini adalah benang emas yang dikirimkan langsung dari dimensi surgawi untuk menuntunmu kembali ke jalan cahaya. Orang yang kamu cintai ini bukan hanya merasa kecewa. Mereka merasa dikhianati dalam cara yang paling menyakitkan. Mereka telah menemukan bahwa kamu tidak benar-benar hadir seperti yang mereka percayai. Bahwa ada bagian dari dirimu yang tertutup, tersembunyi, terkunci rapat dari mereka. Mungkin ada kebohongan. Mungkin ada penyembunyian. Mungkin ada janji yang tidak ditepati. Atau mungkin yang paling menyakitkan dari semuanya adalah mereka menemukan bahwa kamu tidak mencintai mereka dengan cara yang mereka butuhkan untuk dicintai. Para malaikat ingin kamu memahami bahwa pengungkapan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Semesta bekerja untuk membawa kebenaran ke permukaan karena kebenaran adalah satu-satunya fondasi di mana cinta sejati dapat dibangun. Kamu mungkin merasa ketakutan sekarang. Kamu mungkin merasa bersalah, malu, atau bahkan marah karena rahasia ini terungkap. Tetapi dengarlah pesanku dengan hati yang terbuka karena para malaikat sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam kepadamu. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, para malaikat pelindung telah mencoba mengirimkan tandamu. Mereka telah mencoba membuatmu sadar akan ketidakselarasan dalam hubunganmu. Apakah kamu memperhatikan angka-angka yang berulang? Apakah kamu melihat 11-11 atau 222 muncul berulang kali dalam hidupmu? Ini adalah malaikat yang mencoba menarik perhatianmu. Apakah kamu bermimpi tentang situasi yang canggung atau konfrontasi? Ini adalah alam bawah sadarmu yang terhubung dengan bimbingan surgawi, mencoba mempersiapkanmu untuk momen ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan, atau mungkin kamu tidak siap untuk mendengar. Dan sekarang alam semesta telah mengambil tindakan yang lebih tegas. Kebenaran telah muncul dengan caranya sendiri, seperti air yang selalu menemukan jalan keluar dari celah terkecil sekalipun. Orang yang kamu cintai sekarang memegang pecahan-pecahan teka-teki yang selama ini tidak lengkap. Dan mereka mencoba memahami bagaimana gambar yang mereka lihat bisa sangat berbeda dari apa yang mereka yakini. Biarkan aku memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi di tingkat jiwa. Setiap manusia memiliki kontrak jiwa dengan orang-orang yang mereka temui dalam kehidupan ini. Kontrak ini dibuat sebelum kalian bahkan terlahir ke dunia fisik ini. Kamu dan orang yang kamu cintai ini telah sepakat untuk saling membantu dalam pertumbuhan spiritual. Ini berarti kalian akan saling mencerminkan luka-luka yang belum sembuh, pola-pola yang perlu dipecahkan, dan pelajaran yang perlu dipelajari. Situasi yang menyakitkan ini, betapapun sulitnya untuk dipercaya, adalah bagian dari kontrak jiwa kalian.
Ini adalah momen katalis yang dirancang untuk mendorong kalian berdua menuju kesadaran yang lebih tinggi. Orang yang kamu cintai perlu belajar tentang batasan, harga diri, dan bagaimana mendengarkan intuisi mereka. Dan kamu, jiwa yang terkasih, kamu perlu belajar tentang kejujuran, kerentanan, dan keberanian untuk hadir sepenuhnya bahkan ketika itu menakutkan. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa mereka tidak menghakimimu. Tidak ada penghukuman di alam surgawi. Hanya ada pemahaman bahwa setiap jiwa sedang dalam perjalanan pembelajaran. Kamu tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Kesempurnaan bukanlah tujuan dari pengalaman manusia. Pertumbuhan adalah tujuannya. Evolusi adalah tujuannya. Dan kadang-kadang, pertumbuhan datang melalui rasa sakit yang memecahkan kita terbuka sehingga cahaya bisa masuk. Sekarang, izinkan aku untuk membagikan apa yang para malaikat tunjukkan kepadaku tentang perasaan orang yang kamu cintai dalam momen ini. Mereka sedang berada di dalam badai emosi yang sangat intens. Ada kemarahan, ya, kemarahan yang membara karena merasa dikhianati. Ada kesedihan, kesedihan yang begitu dalam sehingga mereka merasa tenggelam di dalamnya. Ada kebingungan karena mereka mencoba merekonsiliasi orang yang mereka pikir mereka kenal dengan kenyataan yang sekarang mereka lihat. Dan di bawah semua itu, ada rasa sakit yang paling dalam dari semuanya, rasa sakit kehilangan kepercayaan. Kepercayaan adalah mata uang jiwa dalam hubungan. Ketika kepercayaan hancur, seluruh struktur hubungan menjadi goyah. Dan orang yang kamu cintai sekarang berdiri di atas reruntuhan, mencoba memutuskan apakah mereka harus mencoba membangun kembali atau hanya berjalan pergi. Mereka sedang mengajukan pertanyaan yang sangat sulit kepada diri mereka sendiri. Bisakah aku memaafkan ini? Bisakah aku percaya lagi? Apakah orang ini benar-benar mencintaiku? Apakah aku cukup bagi mereka? Dan pertanyaan terakhir ini, pertanyaan tentang apakah mereka cukup, inilah yang paling menyakitkan bagi mereka. Karena ketika seseorang menemukan bahwa mereka telah dibohongi atau tidak diprioritaskan atau tidak dicintai dengan cara yang mereka butuhkan, luka terdalam yang muncul adalah luka ketidakcukupan. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka. Mengapa mereka tidak cukup untuk mendapatkan kejujuran penuh, kehadiran penuh, cinta penuh? Para malaikat ingin kamu menyampaikan pesan ini kepada mereka jika ada kesempatan. Katakan kepada mereka bahwa mereka selalu cukup. Bahwa ketidakmampuanmu untuk mencintai mereka dengan penuh bukanlah cerminan dari nilai mereka, tetapi cerminan dari luka-luka yang belum sembuh dalam dirimu sendiri. Katakan kepada mereka bahwa mereka layak mendapatkan cinta yang jujur, utuh, dan hadir sepenuhnya. Dan jika kamu tidak bisa memberikan itu sekarang, hormati mereka dengan cukup untuk mengakuinya. Tetapi ada harapan di sini, jiwa yang terkasih. Selalu ada harapan ketika ada kesediaan untuk berubah. Para malaikat sedang menunjukkan kepadaku bahwa hubungan ini tidak harus berakhir dalam kehancuran. Ada jalan menuju penyembuhan, tetapi jalan itu membutuhkan keberanian yang luar biasa dari kedua belah pihak. Itu membutuhkan kejujuran yang brutal, kerentanan yang dalam, dan komitmen untuk melakukan pekerjaan batin yang diperlukan. Pertama, kamu harus menghadapi kebenaran tentang mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Apa ketakutan yang membuatmu bersembunyi? Apa luka masa lalu yang membuatmu tidak bisa hadir sepenuhnya? Apa pola yang kamu ulangi dari hubungan sebelumnya atau bahkan dari hubungan orang tuamu? Para malaikat mendorongmu untuk melakukan penyelidikan jiwa yang jujur ini. Mungkin kamu takut akan keintiman sejati karena keintiman berarti dilihat sepenuhnya, dan dilihat berarti rentan terhadap penolakan. Mungkin kamu membawa luka pengabaian dari masa kecil yang membuatmu menutup diri secara emosional sebagai mekanisme pertahanan.
Mungkin kamu memiliki pola pelarian, di mana setiap kali hubungan menjadi terlalu nyata atau terlalu intens, kamu menemukan cara untuk menciptakan jarak. Apapun alasannya, para malaikat mendorongmu untuk menghadapinya dengan keberanian. Karena sampai kamu memahami akar penyebab perilakumu, kamu akan terus mengulangi pola yang sama ini dalam setiap hubungan. Kedua, kamu harus mengambil tanggung jawab penuh atas tindakanmu tanpa pembenaran atau alasan. Ini mungkin adalah bagian tersulit dari proses penyembuhan. Ego kita sangat ingin melindungi dirinya sendiri, sangat ingin menjelaskan atau meminimalkan atau mengalihkan kesalahan. Tetapi pertumbuhan spiritual sejati membutuhkan kita untuk berdiri di hadapan konsekuensi dari pilihan kita dan berkata, "Ya, aku melakukan ini, dan aku mengambil tanggung jawab penuh atas rasa sakit yang aku sebabkan." Ini tidak berarti kamu harus mencambuk dirimu sendiri dengan rasa bersalah. Rasa bersalah yang berlebihan sebenarnya adalah bentuk lain dari narsisme karena itu membuat semuanya tentang kamu dan perasaanmu. Sebaliknya, ambil tanggung jawab dengan kerendahan hati dan gunakan itu sebagai batu loncatan untuk perubahan nyata. Tunjukkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, bahwa kamu berkomitmen untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Ketiga, kamu harus memberikan ruang kepada orang yang kamu cintai untuk merasakan semua emosi mereka tanpa mencoba memperbaikinya atau terburu-buru melalui proses mereka. Ini adalah kesalahan yang dibuat banyak orang ketika mereka telah menyakiti seseorang. Mereka menjadi sangat tidak nyaman dengan rasa sakit yang mereka sebabkan sehingga mereka ingin orang lain cepat-cepat memaafkan dan melupakan sehingga mereka bisa merasa lebih baik. Tetapi penyembuhan sejati tidak bekerja seperti itu. Orang yang kamu cintai perlu waktu untuk memproses pengkhianatan ini. Mereka perlu merasakan kemarahan mereka, menangisi kehilangan mereka, dan merekonstruksi pemahaman mereka tentang hubungan kalian. Kamu harus bersabar dengan proses ini bahkan ketika itu tidak nyaman. Kamu harus bersedia duduk dalam ketidaknyamanan mengetahui bahwa kamu telah menyebabkan rasa sakit ini dan tidak ada cara cepat untuk memperbaikinya. Para malaikat juga ingin aku menyampaikan pesan khusus tentang energi pengampunan. Pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa kamu minta atau harapkan dari orang lain. Pengampunan adalah hadiah yang diberikan seseorang kepada diri mereka sendiri ketika mereka siap untuk melepaskan beban kebencian. Orang yang kamu cintai mungkin memaafkanmu suatu hari nanti, atau mereka mungkin tidak. Dan kedua hasil itu adalah valid. Tetapi inilah yang penting. Terlepas dari apakah mereka memaafkanmu atau tidak, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Ini bukan berarti meminimalkan apa yang kamu lakukan atau berpura-pura itu tidak penting. Ini berarti mengakui bahwa kamu adalah manusia yang tidak sempurna yang membuat kesalahan, belajar dari kesalahan itu, dan berkomitmen untuk membuat pilihan yang berbeda ke depan. Memaafkan diri sendiri adalah bagian penting dari pertumbuhan spiritual. Sekarang, izinkan aku untuk berbagi tentang tanda-tanda yang akan dikirimkan para malaikat kepadamu dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Mereka akan membantumu menavigasi situasi yang kompleks ini. Jika kamu melihat burung merpati atau simbol perdamaian muncul dalam hidupmu, ini adalah tanda bahwa energi rekonsiliasi sedang membangun. Para malaikat sedang bekerja di belakang layar untuk melembutkan hati dan membuka jalan untuk komunikasi. Jika kamu terus melihat nomor 333, ini adalah malaikat naik berbicara kepadamu secara langsung. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat dekat denganmu sekarang, mendukungmu melalui waktu yang sulit ini. Angka 3 adalah angka kreativitas dan komunikasi. Jadi ini juga merupakan dorongan untuk mengekspresikan kebenaran dengan jelas dan kreatif. Jika kamu menemukan bulu putih atau merasa kehadiran yang lembut dan penuh kasih di sekitarmu, ini adalah malaikat penjagamu yang membungkusmu dalam pelukan mereka.
Mereka ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam rasa sakit dan kebingunganmu. Mereka berjalan bersamamu di setiap langkah dari perjalanan ini. Jika kamu bermimpi tentang air, khususnya air yang bergerak seperti sungai atau ombak, ini adalah simbol dari emosi yang mengalir dan membersihkan. Para malaikat mendorongmu untuk membiarkan emosi mengalir melaluimu daripada menahannya di dalam. Menangislah jika kamu perlu menangis. Berteriaklah jika kamu perlu berteriak. Proses emosimu dengan cara yang sehat. Dan jika kamu merasa dorongan tiba-tiba untuk berdoa atau bermeditasi atau mencari bimbingan spiritual, ikuti dorongan itu. Ini adalah intuisimu yang terhubung dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi yang menuntunmu ke arah penyembuhan. Para malaikat selalu berkomunikasi melalui intuisi kita, melalui perasaan dan dorongan halus yang muncul di dalam diri kita. Ada juga pesan penting tentang waktu. Para malaikat ingin kamu memahami bahwa waktu ilahi tidak selalu sejalan dengan waktu manusiamu. Kamu mungkin ingin penyembuhan terjadi dengan cepat. Kamu mungkin menginginkan resolusi sekarang. Tetapi proses ini memiliki ritmenya sendiri, dan kamu harus percaya pada waktu ilahi. Beberapa luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Beberapa pelajaran membutuhkan waktu untuk dipelajari. Bersabarlah dengan proses ini. Bersabarlah dengan orang yang kamu cintai saat mereka menavigasi emosi mereka. Dan bersabarlah dengan dirimu sendiri saat kamu melakukan pekerjaan batin yang diperlukan. Para malaikat melihat gambaran yang lebih besar. Mereka melihat bagaimana semua kepingan ini akan disatukan bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya. Percayai bahwa ada tujuan ilahi yang bekerja bahkan dalam kekacauan ini. Sekarang, aku ingin berbicara dengan jiwa orang yang kamu cintai jika mereka mendengar pesan ini. Kepada kamu yang telah terluka, yang hatinya telah remuk menjadi ribuan keping, para malaikat melihatmu. Mereka mendengar doa-doamu yang hancur. Mereka menangkap setiap air mata yang jatuh. Dan mereka ingin kamu tahu bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu sadari. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang adalah bukti dari seberapa dalam kamu mencintai, dan kemampuan untuk mencintai dengan begitu dalam adalah hadiah yang langka dan indah. Jangan biarkan pengalaman ini menutup hatimu. Ya, kamu perlu waktu untuk sembuh. Ya, kamu perlu menetapkan batasan dan melindungi energimu. Tetapi jangan biarkan kepahitan berakar di jiwa. Kamu memiliki pilihan sekarang. Kamu bisa memilih untuk melihat ini sebagai pengkhianatan yang menentukan sisa hidupmu, atau kamu bisa memilih untuk melihat ini sebagai momen transformatif yang membawamu ke tingkat kesadaran baru tentang apa yang kamu butuhkan dan layak dapatkan dalam hubungan. Kedua pilihan itu valid, tetapi mereka akan membawamu ke jalur yang sangat berbeda. Para malaikat mendorongmu untuk mengambil waktu ini untuk merenungkan pola-pola dalam hidupmu sendiri. Apakah ini pertama kalinya kamu merasakan sakit seperti ini? Atau apakah ada pola yang berulang? Apa yang dipercayai bagian paling dalam darimu tentang cinta dan kelayakan? Bagaimana luka ini mengaktifkan luka-luka lama yang mungkin berasal dari masa kecil atau hubungan sebelumnya? Ini bukan berarti membenarkan apa yang telah terjadi padamu. Sama sekali bukan itu. Ini adalah tentang menggunakan situasi ini sebagai cermin untuk pertumbuhan dirimu sendiri. Setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita adalah guru. Beberapa mengajarkan kita melalui kebaikan mereka, dan beberapa mengajarkan kita melalui rasa sakit yang mereka sebabkan. Pelajaran apa yang ada di sini untukmu? Dan kepada kalian berdua, orang yang menyebabkan luka dan orang yang terluka, para malaikat ingin mengingatkanmu bahwa kalian lebih dari momen terburuk atau terluka dalam hidupmu. Kalian berdua adalah jiwa yang indah, kompleks, dan berkembang yang melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kalian miliki.
situasi ini tidak menentukan kalian. Itu adalah pengalaman yang kalian jalani, pelajaran yang kalian pelajari, dan kesempatan untuk evolusi. Tidak ada yang tahu apakah hubungan ini dimaksudkan untuk berlanjut atau tidak. Itu adalah keputusan yang hanya bisa dibuat oleh hati kalian, dan bahkan hati membutuhkan waktu untuk mendapatkan kejelasan. Tetapi inilah yang diketahui para malaikat. Jika kalian memilih untuk melanjutkan bersama, itu harus dibangun di atas fondasi kejujuran radikal, komunikasi terbuka, dan komitmen bersama untuk penyembuhan dan pertumbuhan. Itu tidak akan mudah. Itu akan membutuhkan kerja keras. Tetapi cinta yang melewati api penyucian ini muncul lebih kuat dan lebih autentik dari sebelumnya. Dan jika kalian memilih untuk berpisah, ketahuilah bahwa itu juga bisa menjadi tindakan cinta. Kadang-kadang cinta tertinggi adalah melepaskan seseorang sehingga kalian berdua bisa berkembang dengan cara yang tidak bisa kalian lakukan bersama. Tidak ada pilihan yang salah. Hanya ada pilihan yang sejalan dengan kebenaran tertinggi dan kebaikan tertinggi dari jiwa kalian. Para malaikat juga ingin berbagi tentang energi yang lebih besar yang sedang bekerja di planet ini sekarang. Kita berada di masa transformasi global yang intens. Semua struktur lama sedang runtuh sehingga yang baru dapat muncul. Ini terjadi dalam sistem global kita, dalam masyarakat kita, dan dalam hubungan pribadi kita. Apa yang tidak lagi melayani kita sedang dibawa ke permukaan untuk dilihat, disembuhkan, atau dilepaskan. Jadi dalam banyak hal, apa yang kamu alami dalam hubunganmu adalah bagian dari gejolak kosmik yang lebih besar ini. Kamu sedang dipanggil untuk meningkatkan, untuk melepaskan pola-pola lama, untuk hidup dengan lebih jujur dan lebih hadir. Ini adalah undangan, meskipun itu datang dalam bungkus rasa sakit. Dalam beberapa hari mendatang, ciptakan ruang untuk koneksi spiritual. Meditasi sangat kuat sekarang karena veil antara dunia fisik dan spiritual sangat tipis. Ketika kamu meditasi, mintalah para malaikat untuk menunjukkan kepadamu jalan terbaik ke depan. Mintalah kejelasan, bimbingan, dan penyembuhan. Dan kemudian dengarkan. Jawaban tidak selalu datang sebagai kata-kata. Kadang-kadang mereka datang sebagai perasaan, sebagai gambar, sebagai rasa tahu yang dalam. Tulislah dalam jurnal. Tulis surat kepada orang yang kamu cintai, bahkan jika kamu tidak pernah mengirimkannya. Tulis surat kepada dirimu sendiri. Tulis surat kepada para malaikat. Proses menulis membantu memperjelas pikiran dan emosi yang kusut. Itu membawa apa yang ada di bawah sadar ke dalam kesadaran di mana itu bisa diproses dan disembuhkan. Habiskan waktu di alam. Alam adalah penyembuh terbesar. Berjalan tanpa alas kaki di rumput atau pasir. Rasakan angin di wajahmu. Dengarkan burung berkicau. Allah mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari drama pribadi kita. Itu membantu kita mendapatkan perspektif dan menemukan kedamaian. Dan yang paling penting, berikan kepada dirimu sendiri kasih sayang yang akan kamu berikan kepada teman terbaik yang sedang berjuang. Kita sering sangat keras pada diri kita sendiri, begitu kritis dan tidak pengampun. Tetapi para malaikat ingin kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan kelembutan yang sama dengan yang mereka perlakukan kamu. Kamu layak mendapatkan cinta dan kelembutan, terutama dari diri sendiri. Saat kita mendekati akhir pesan ini, aku ingin meninggalkanmu dengan doa yang telah diberikan para malaikat untukmu. Kamu bisa mengucapkan doa ini setiap hari, atau kapanpun kamu merasa membutuhkan dukungan dan bimbingan. Ini adalah doa untuk penyembuhan, untuk kejelasan, dan untuk cinta. Malaikat surgawi, aku meminta kehadiranmu dalam situasi ini. Aku mengakui bahwa aku merasa tersesat,
terluka, dan bingung. Aku tidak tahu jalan ke depan, tetapi aku percaya bahwa kamu melakukannya. Mohon kirimkan cahayamu untuk menerangi jalanku. Bantu aku untuk melihat kebenaran dengan kejelasan. Bantu aku untuk merasa dengan hati yang terbuka. Bantu aku untuk memilih dengan kebijaksanaan. Bungkuslah aku dan orang yang aku cintai dalam sayap pelindungan dan penyembuhanmu. Ubah situasi ini menjadi sesuatu yang indah, atau jika bukan itu yang dimaksud, berikan kami kekuatan untuk berjalan menuju nasib tertinggi kami, bahkan jika itu berarti berjalan menjauh satu sama lain. Aku menyerahkan situasi ini kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi dan percaya pada hasil yang sempurna. Amin. Jiwa yang terkasih, para malaikat pelindungmu membungkusmu dalam cahaya emas yang menyembuhkan sekarang. Mereka mengangkat beban dari bahumu dan menggantikannya dengan perasaan damai dan harapan. Mereka mengingatkanmu bahwa kamu dicintai tanpa syarat, tidak peduli apa yang telah kamu lakukan atau apa yang telah terjadi padamu. Kamu adalah anak yang berharga dari alam semesta, dan perjalananmu adalah perjalanan yang suci. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang akan berkurang. Kebingungan akan berubah menjadi kejelasan. Dan suatu hari, kamu akan melihat ke belakang pada saat ini dan menyadari bahwa itu adalah titik balik yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Percayalah pada proses. Percayalah pada dirimu sendiri. Dan percayalah pada para malaikat yang berjalan bersamamu di setiap langkah. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan kebenaran di dalam kata-kata ini, maka para malaikat memintaku untuk mengatakan satu hal terakhir kepadamu. Bagikan pesan ini dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Energi kesembuhan yang terkandung dalam kata-kata ini dimaksudkan untuk menyebar seperti riak di kolam. Satu orang yang sembuh dapat menyembuhkan orang lain, dan kemudian orang lain, sampai seluruh komunitas akhirnya seluruh dunia diangkat lebih tinggi. Tetaplah terhubung dengan sumber bimbingan spiritual ini. Para malaikat selalu berbicara, selalu mengirimkan pesan cinta dan dukungan. Yang perlu kamu lakukan adalah membuka hatimu dan mendengarkan. Mereka ada di sini untukmu, dalam momen paling gelap dan dalam momen paling terang. Berjalanlah dengan iman, jiwa yang terkasih. Berjalanlah dengan keberanian. Dan ketahuilah bahwa apapun yang terjadi, kamu pasti dituntun menuju cahaya. Para malaikat menjagamu. Mereka selalu menjagamu. Dan cinta mereka untukmu tidak akan pernah goyah, tidak pernah berkurang, dan tidak akan pernah berakhir.